saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mendapatkan Anugerah Pengampunan. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 41 dan 42. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ini adalah cerita tentang orang Farisi bernama Simon yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Cerita ini tercatat di Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Walaupun orang Farisi ini mengundang Yesus, sebenarnya ia tidak mengenal siapa Yesus. Ia tidak mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia bahkan mempertanyakan, apakah Yesus seorang nabi, dengan berkata, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan itu. Ketika orang Farisi sedang menerka dalam hatinya siapakah Yesus, Yesus mengetahui isi hatinya. Fakta bahwa Yesus mengetahui isi hati orang lain membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang mengetahui hati manusia. Perkataan Tuhan menunjukkan kepada orang Farisi itu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya seorang nabi, tetapi juga Tuhannya, yakni Tuannya. Orang yang kepadanya manusia berhutang, orang yang kepadanya ia berdosa. Orang Farisi itu hanya mengenal adanya perempuan berdosa. Ia tidak mengenal Tuhan Yesus, juga tidak mengenal dirinya sendiri. Hari ini, banyak orang hanya mengetahui bagaimana orang lain berbuat dosa, tetapi tidak mengenal diri sendiri. Lebih-lebih tidak mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kepadanya mereka berdosa. Perkataan Tuhan Yesus membuat orang Farisi itu mengenal dirinya sendiri. Ketika orang Farisi itu sedang ragu dalam hatinya tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata kepadanya, Simon, ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa walaupun dia mungkin tidak berdosa dan berhutang sebanyak perempuan itu, namun setidaknya dia berhutang 50. Perempuan itu seperti pencuri besar, dan dia seperti pencuri kecil. Perbedaannya hanyalah antara 50 dan 500. Tidak ada orang yang dapat berkata bahwa dirinya tidak berhutang apapun. Mungkin ada perbedaan dalam ukuran hutang, besar atau kecil, banyak atau sedikit, tetapi semuanya adalah orang-orang yang berhutang. Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa dia berhutang setidaknya 50. Selain itu, Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak dapat melunasinya, bahkan terhadap yang 50 itu. Baik berbuat dosa besar atau kecil, semuanya tidak berdaya melunasi hutang dosa. Semuanya memiliki hutang. Tuhan berkata kepada kedua orang yang berhutang itu, 500 dinar atau 50. Keduanya diampuni. Pengampunan Tuhan bukan sembarangan. Karena Tuhan tidak hanya memiliki anugerah, tetapi juga adil. Anugerah Tuhan menyebabkan dia mengampuni, dan keadilan Tuhan menyebabkan dia mati menggantikan manusia. Pengampunan Tuhan harus berdasar pada keadilannya. Memang, pengampunan Tuhan adalah karena anugerahnya, tetapi itu juga berdasar pada keadilannya. Tuhan mengampuni manusia, sehingga manusia mengasihi dia. Tuhan berkata bahwa perempuan yang berdosa itu
membasuh kakinya dengan air matanya, membersihkannya dengan rambutnya, dan mengurapinya dengan minyak. Ini dikarenakan ia lebih banyak menerima anugerah Tuhan. Orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus itu tidak membasuh kakinya, menunjukkan dia bersikap dingin terhadap Tuhan. Ini dikarenakan dia lebih sedikit menerima anugerah Tuhan. Makin banyak anugerah pengampunan, makin banyak mengasihi. Makin sedikit anugerah pengampunan, makin sedikit mengasihi. Bukan kasih yang menghasilkan anugerah pengampunan, melainkan anugerah pengampunan menghasilkan kasih. Kasih adalah hasil dari anugerah pengampunan. Perempuan itu lebih mengasihi Tuhan karena dia menerima anugerah pengampunan yang lebih banyak. Bahkan dia memiliki jaminan pengampunan karena Tuhan berkata kepadanya, "Dosamu telah diampuni." Mari saudara-saudara, ikuti saya berdoa. Oh Tuhan Yesus, aku adalah orang yang berhutang banyak itu. Syukur padamu atas pengampunan yang Dikau sediakan. Tuhan Yesus, aku hanya bisa mengasihi dan melayani-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.